Ya, sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami terkait analisa suatu platform ya yang berasal dari perusahaan Amerika, yaitu platform Airbnb, yang dimana ini merupakan salah satu platform daring yang digunakan untuk melakukan pemesanan seperti pemesanan homestay dan lain-lain. Ya, mungkin sebelum teman-teman saya menjelaskan tentang platform ini, izinkan saya memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 10 ya. Yang pertama itu ada Alia Amelia, setelah itu ada saya sendiri Argun Pamungkas, lalu dilanjutkan oleh Muhammad Rahmansyah, lalu ada Rio Arbitri, setelah itu ada Juviana Sugar ya, dan yang terakhir itu ada Revan Auzan Fahri. Apa sih itu Airbnb? Airbnb adalah platform penyewaan tempat tinggal berbasis online yang mempertemukan turis dengan pemilik rumah atau properti di seluruh dunia. Jadi, melalui Airbnb, pengguna bisa menemukan berbagai jenis akomodasi mulai dari kamar sederhana hingga rumah unik dengan harga yang lebih fleksibel dan murah dibanding hotel. Nah, kenapa memilih Airbnb? Karena Airbnb sendiri tidak hanya menawarkan penginapan yang lebih murah, tetapi juga memberikan pengalaman berbeda, di mana turis bisa merasakan langsung budaya lokal, sementara pemilik rumah mendapat peluang penghasilan tambahan dari ruang kosong yang mereka miliki. Oke, setelah tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu Airbnb, maka di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah atau problem yang muncul di kalangan masyarakat sebelum ada Airbnb itu. Yang pertama itu dari segi harga. Biasanya traveler itu ingin mencari alternatif lain atau tempat menginap yang harganya itu lebih murah dibandingkan mereka menyewa seperti hotel atau villa dan yang lainnya. Lalu dari segi kultur tempat tinggal, biasanya traveler itu tidak dapat merasakan kultur tempat tinggal suatu negara, karena biasanya hotel itu berada di kawasan tengah kota ataupun yang jauh dari tempat-tempat daerah terpencil. Jadi beberapa traveler itu ingin merasakan gimana tinggal dengan warga lokal ataupun mengenal lebih dalam tentang budaya-budaya sekitar, seperti itu. Lalu ada problem juga bagi para orang yang sedang berpergian keluar, tapi mereka bingung atau tidak tahu bagaimana mereka mau menyewakan rumah yang tidak terpakai. Jadi pemilik rumah yang sedang berpergian ini ingin menyewakan ruang kosong yang tersedia pada rumahnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya karena belum ada platform yang mewadahi itu. Jadi solusinya sehingga muncul aplikasi Airbnb di mana pengguna itu dapat menyewakan rumahnya pada traveler. Beberapa keuntungan yang dapat itu seperti menghemat uang saat berpergian, karena rumah yang tidak ditempati itu bisa menjadi pemasukan bagi penyewa itu ataupun yang menyewakan rumahnya, lalu menghasilkan uang saat menyewakan rumah. Lalu juga berbagi budaya dengan tinggal langsung di rumah warga lokal, karena mungkin beberapa orang yang menyewakan rumahnya ini tempat tinggalnya itu berada di mungkin perumahan warga ataupun desa dan yang lainnya, dan dimana itu bagi para penyewa itu mungkin mereka bisa bersosialisasi langsung dengan warga lokal setempat, seperti itu. Baik, untuk user interface dari Airbnb tersebut adalah yang pertama ada menu untuk mencari tempat kita untuk menginap, yaitu pertama lokasinya di mana, terus tanggal kita check in dan check out, terus kemudian berapa orang yang akan menginap. Kemudian setelah diisi akan muncul tampilan beberapa listing dari Airbnb yang bisa kita sewa. Kemudian dari bisnis model Airbnb tersendiri, itu yang pertama, guest atau tamu itu mencari lokasi atau properti yang ingin diinap.
Terus dari host itu menyediakan listing, bisa mendaftarkan rumah, apartemen, atau kamar mereka di platform Airbnb, terus menetapkan harga sewa berapa. Terus dari tamu memulaikan proses booking seperti melakukan pemesanan lewat Airbnb. Setelah itu Airbnb mengambil fee atau komisi dari proses booking tersebut. Jadi dari tamu dikenakan service fee sekitar 5-15% dari harga booking. Sementara itu dari host dikenakan host fee sekitar 3-5% dari total harga. Kemudian setelah selesai menginap, maka tamu atau yang menyewa meninggalkan ulasan untuk properti yang telah disewa. Baik, setelah tadi mendengar bisnis model dari Airbnb oleh teman kelompok saya, maka di sini saya akan menjelaskan strategi pertumbuhan itu sendiri. Jadi strategi pertumbuhan sendiri itu dibagi jadi 4 poin. Poin yang pertama itu ada penetrasi pasar, poin yang kedua ada pengembangan pasar, yang ketiga ada pengembangan produk, lalu yang keempat ada diversifikasi. Oke, jadi mungkin saya akan menjelaskan dari masing-masing ke poin itu sendiri. Yang pertama itu ada penetrasi pasar yang saya bilang. Jadi penetrasi pasar itu adalah strategi pertumbuhan yang berfokus pada meningkatkan wilayah pasar untuk produk atau layanan yang sudah ada di pasar yang sama. Artinya gimana caranya suatu perusahaan itu bisa memaksimalkan produk atau layanan yang mereka punya di pasar yang sudah ada. Jadi gimana sih caranya agar keuntungan yang diperoleh itu bisa didapat secara maksimal, seperti itu. Lalu poin yang kedua itu ada pengembangan pasar. Jadi pengembangan pasar sendiri itu merupakan suatu strategi pertumbuhan yang dilakukan dengan cara membawa produk atau layanan yang sudah ada ke pasar yang baru. Jadi produk atau layanan jasa itu dari suatu perusahaan itu tetap sama, cuman pasar atau market mereka itu targetnya adalah yang baru. Jadi istilahnya gimana cara mereka itu mengekspor suatu produk atau layanan jasa mereka itu keluar. Jadi seperti itu. Lalu poin yang ketiga itu ada pengembangan produk atau product development. Jadi sesuai namanya, product development adalah suatu strategi pertumbuhan yang dilakukan dengan cara menciptakan produk atau layanan baru untuk pasar yang sudah ada. Jadi suatu perusahaan ini menciptakan suatu produk atau layanan baru dengan pasarnya itu yang masih sama. Jadi gimana mereka itu mempunyai inovasi baru dari produk mereka, seperti itu. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada diversifikasi. Diversifikasi sendiri itu suatu strategi yang memiliki tantangan, karena strategi ini adalah suatu strategi di mana produk atau layanan yang mereka berikan itu berupa sesuatu yang baru. Jadi mereka membuat suatu produk atau layanan yang baru dengan market mereka itu adalah target pasar yang juga baru. Jadi istilahnya mereka ini benar-benar membuat suatu perusahaan lagi atau suatu produk yang benar-benar baru dan juga marketnya juga baru. Jadi istilahnya perusahaan itu belum memiliki pengalaman baik pada produk maupun pada pasarnya. Jadi tentu itu memiliki tantangan yang lebih untuk poin yang keempat ini. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang strategi pertumbuhan, maka di sini saya akan menjelaskan rencana bisnisnya. Karena teman-teman sudah mendengar gimana strategi pertumbuhannya, maka kita akan masuk ke rencana bisnisnya. Oke, jadi rencana bisnis berdasarkan 4 poin strategi pertumbuhan tadi. Maka yang pertama itu tadi kan ada penetrasi pasar. Nah, rencana bisnis yang mungkin bisa dilakukan Airbnb untuk masuk ke Indonesia pada poin penetrasi pasar, yaitu menjalankan kampanye stay local with Airbnb untuk wisatawan domestik. Jadi istilahnya mereka mempromosikan layanan mereka ke sosial media, entah itu TikTok, Instagram, ataupun sosial media yang lainnya. Lalu yang kedua itu melakukan kerjasama promosi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi mereka Airbnb sendiri kan merupakan perusahaan asing di luar Indonesia. Jadi
perlu adanya kerjasama dengan kementerian di bidangnya agar lebih memudahkan masuknya perusahaan Airbnb sendiri di Indonesia. Lalu yang ketiga, pada penetrasi pasar itu ada membuat sistem program referral dan voucher diskon. Jadi karena Airbnb sendiri akan masuk ke Indonesia dan ibaratnya layanan mereka itu layanan asing dan baru, jadi perlu adanya promosi, dan juga promosinya itu nggak hanya lewat sosial media tapi juga menawarkan voucher diskon yang mungkin akan menarik peminat pelanggan baru mereka. Lalu strategi pertumbuhan yang kedua itu ada pengembangan produk tadi. Jadi rencana bisnis yang dapat dilakukan dengan mengambil rencana pertumbuhan strategi pengembangan produk itu ada, yang pertama ada merekrut pemandu lokal untuk aktivitas unik. Jadi Airbnb sendiri melakukan kerjasama dengan para pemandu-pemandu lokal untuk bekerja di perusahaan mereka agar nanti orang-orang yang memesan itu sudah bisa include untuk pemandunya. Jadi mungkin ada wisatawan asing yang ingin ke Bali, ke Jogja, itu mereka udah dapat pemandunya mereka untuk berkeliling ataupun melakukan aktivitas lain. Lalu yang kedua itu adalah meluncurkan paket stay and experience Bali, seperti villa, tempat yoga ataupun tur kuliner. Lalu yang ketiga adalah membuat kategori Airbnb budaya untuk rumah adat dan homestay tradisional. Jadi mungkin beberapa wisatawan itu bisa mencari tempat-tempat seperti perumahan-perumahan yang rumah adat ataupun yang lain-lain, yang dimana mungkin mereka kepengen menginap di suatu tempat yang baru, seperti itu. Lalu ada pengembangan pasar. Yang pertama itu ada memberikan insentif kepada tuan rumah baru di kota-kota sekunder. Lalu yang kedua itu meluncurkan kategori long stay rental untuk digital nomads. Jadi istilahnya penginapan jangka panjang. Nah, biasanya penginapan jangka panjang ini diperuntukkan untuk untuk wisatawan itu yang bisa bekerja di mana saja, atau WFH, work from home, seperti itu. Lalu ada kampanye promosi untuk WFA-nya sendiri agar para WFA ini menjadikan Airbnb itu sebagai layanan prioritas mereka, seperti itu. Lalu yang keempat ada diversifikasi. Kerjasama dengan, yang pertama itu ada kerjasama dengan Grab atau Gojek untuk airport pickup dan transportasi. Jadi di mana Airbnb sendiri nggak menawarkan sekedar penginapan saja, tapi mereka sudah include transportasi seperti itu. Lalu ada membuat paket Airbnb travel bundle, di mana itu sudah memasukin akomodasi, transportasi, dan aktivitas. Lalu yang ketiga itu ada menawarkan Airbnb for business untuk perusahaan internasional. Jadi dari keempat poin tadi, maka kami dapat menyimpulkan mungkin ada dua strategi bisnis yang mungkin bisa dipakai oleh Airbnb, yang itu ada penetrasi pasar dan pengembangan pasar. Karena penting bagi Airbnb sendiri jika ingin masuk ke Indonesia, tentunya memperkuat di strategi di penetrasi pasar dan pengembangan pasar mereka, karena saya rasa produk mereka itu sudah produk yang bagus. Jadi mereka tidak perlu membuat produk baru, tapi mereka harus bisa bersaing di pasar yang baru. Jadi gimana cara mereka mempromosikan layanan mereka itu ke pasar global, terutama ke Indonesia sendiri. Dan itu kan seperti tadi di penetrasi pasar dijelaskan, bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah, lalu membuat sistem promosi dan pembagian voucher gitu. Dan ada juga pengembangan pasar seperti insentif kepada tuan rumah di kota-kota sekunder. Lalu ada meluncurkan kategori long stay untuk para WFA. Dan itu saya rasa dua strategi tadi adalah strategi utama yang mungkin bisa diambil, seperti itu.
Oke, next. Dimana di slide kompetisi ini kita menunjukkan apa sih perbandingan dari Airbnb dengan kompetitor lain. Dimana Airbnb itu dia berniat dan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pemesanan via online dan memiliki harga yang affordable, lebih murah dan lebih mudah terjangkau. Di sini bisa kita bandingkan dengan kompetitor lain seperti hotels.com, di mana dia itu juga bisa melakukan transaksi secara online tetapi harganya lebih ekspensif atau lebih mahal, karena biasanya hotel itu dia meminta keuntungan lebih untuk aplikasinya terduga. Nah, di sini juga kita bisa bandingkan dengan bed and breakfast dan couchsurfing, di mana dia juga murah tetapi kita harus melakukan transaksi secara offline dan bertemu. Di sini juga ada VRBO, itu dia mahal dan juga kita harus melakukan transaksinya secara offline. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, maafkan. Sekian dan terima kasih.